Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with personal expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Oke, kita langsung masuk aja nih teman-teman ke webinar kita pada malam hari ini terkait website dan app development dengan judul Webinar Agentic AI Workflow and N8N yang akan dibawakan oleh Kak Edward Jonathan selaku AI dan Automation Engineer. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu secara singkat ke sahabat Detox malam hari ini. Oke, boleh. Nah, mungkin untuk singkat saja, nama saya Edward Jonathan. Saya bekerja sebagai Business Automation dan AI Developer di Kipanga, Sydney, Australia. Itu suatu AI consulting dan development company di Australia. Dan saya mempunyai beberapa sertifikat Cloud AWS dari Cloud Practitioner dan juga AI pun. Dan ya, saya sudah berpengalaman setahun 2 tahun dalam mungkin practical AI use case dengan menggunakan LLM, banyak development software, dan juga deployment di cloud. Ya, mungkin itu dulu kali ya. Oke, thank you Kak Mm-mm. Edward untuk Mm-mm. perkenalannya terkait dengan topik malam hari ini nih Kak Edward. Kira-kira hari ini kita akan belajar apa sih atau apa yang nanti akan Kak Edward share nih pada malam hari ini? Silakan. Jadi mungkin kan keywordnya di sini N8N ya. Jadi yang besarnya itu ntar saya akan mendemo gimana deploy N8N di Dewa Cloud satu, terus juga gimana kita bisa buat AI agent. Jadi semoga ini nggak terlalu lama ya, karena mungkin kontennya lumayan berat hari ini. Semoga pada bisa mengikuti ntar agak technical dikit, tapi kita akan membuat AI agent bareng yang bisa mengakses beberapa function dan juga mungkin sistem-sistem di Google, ntar kita bisa lihat melewati chatbot ya. Jadi sebagai sebuah AI agent yang ada di N8N. Dan selain itu mungkin ada teorinya yang saya akan bahas tentang agentic AI, apa itu AI agent, apa bedanya AI agent, agentic AI, traditional automation, ataupun banyak hal-hal mungkin keyword-keyword yang kita banyak dengar ya. I hope you guys enjoy. Untuk selanjutnya, silakan Kak Edward untuk bisa share screen. Silakan dan selamat belajar teman-teman semua. Kenapa ya? Kenapa kita harus automate? Why automation? Why AI? Dan mungkin yang simple itu cost efektif ya untuk saving cost, untuk saving time dan efisiensi dalam bisnis, pekerjaan ataupun sehari-hari kita. Kebanyakan orang itu memang lihat otomasi sebagai cara untuk hemat waktu dan biaya dan memang betul gitu. Tapi juga ada alasan yang lebih dalam yang mungkin tentang hal-hal kompleks, hal-hal yang kita bisa memberi ke mungkin sebuah AI atau sebuah sistem untuk memberi kita lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih penting lagi. Jadi banyak pekerjaan manusia hari ini itu masih habis di kerja-kerja koordinasi yang berulang-ulang, yang repetitif. Tapi otomasi ini bisa membantu kita untuk membebaskan fokus mungkin ya, dan juga hemat waktu kita. Ini automation yang sudah ada dari sudah lama ya sebenarnya traditional automation, dan traditional automation itu basically seperti sistem workflow atau flow chart yang sangat simple. Contoh, A terjadi, setelah A terjadi kita melakukan B, terus setelah B kita melakukan C, terus setelah C kita melakukan D gitu. Jadi dia simple sekali, dari satu titik ke satu titik akan dilakukan dengan sangat predefined ya, yang sudah deterministik, yang sudah kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat automation yang tradisional, ini yang biasanya dimaksud workflow berbasis dengan rule-rule. Jika X terjadi, kita melakukan Y. Ini sangat efektif memang jika tugas yang ingin dilakukan itu sangat predictable dan jalurnya juga jelas. Tapi, dan kenapa kita harus lakukan automation yang lebih kompleks mungkin ya? Automation tradisional itu mulai breakdown, mulai mulai banyak error jika ada banyak konteks yang akan masuk ke dalam sistemnya. Atau mungkin kalau yang untuk background computing tahu edge case ya. Jadi banyak contoh, kalau misalnya hanya bisa X gitu ya kita lakukan Y aja. Kalau misalnya A kita lakukan B. Tapi jika kita ingin melakukan X Y Z, terus setelah X Y Z mungkin A B C, terus setelah A B C ada satu 2 3. Jadi banyak hal yang ingin kita lakukan, terus dia suka ganti-ganti, dan dengan konteks yang berbeda kita ingin ganti, dia ingin bisa mungkin bereaksi atau melakukan hal yang berbeda. Nah, itu menjadi edge case yang sangat rumit untuk kita setting ya di dalam sistem tradisional yang automation lewat scripting simple gitu ya.
Atau mungkin kalau yang computing juga tahu if else logic. Jika kita pakai traditional automation untuk hal-hal kompleks yang akan terjadi itu kita membuat logic-logic if else yang sangat panjang. Yang terjadi itu code-nya sangat panjang, susah untuk kita maintain. Sekali ada bug itu, wah susah banget untuk carinya ya. Apalagi jika kita ingin scaling sistem kita. Kalau misalnya ada update atau kebutuhan yang tambah, kalau kita membuat traditional system ya dia tidak bisa melakukan update tersebut kecuali kita memang masuk, kita mengganti-ganti dan ya mungkin harus update yang banyak itu wasting a lot of time mungkin ya, wasting a lot of time, effort dan juga money gitu. Jadi automation mungkin bisa kalau di contoh ini dia bisa reply ke email customer, tapi kalau misalnya yang ada konteks atau missing information atau intensi dari customer yang mungkin agak kompleks atau banyak, akan kita pusing ya mungkin ya sistemnya. Dia traditional automationnya akan hancur basically. Nah, kita lihat sekarang kalau di nah, AI agents. Nah, ini di mana AI agents mungkin masuk ya. Basically, AI agent itu sesuatu software, bukan magic, suatu software yang bisa memahami data, konteks, bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, dan juga dia melakukan hal-hal tersebut ya. Jadi, simpelnya itu dia software yang bisa memahami konteks, memutuskan langkah, dan juga menggunakan tools. Dia seperti human yang mungkin belum sepinter human sekarang ya. Tapi kita lihat seperti ChatGPT, seperti Cloud Anthropic, Google Gemini kan sudah lumayan pintar. Nah, imagine kita bisa memasukin otak tersebut ke sebagai sesuatu sistem dan kita memberi mereka tools-tools yang bisa akses sistem kita. Nah, terus dia di sana bisa utak-utik sendiri, dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin sangat pusing ya untuk kita melakukan update-update yang sangat repetitif. Nah, inilah AI agent basically. Terus kalau misalnya kita pernah dengar apa itu agentic? Agentic itu AI agent yang mempunyai beberapa karakteristik yang bisa take account of complex situations ya, basically. Jadi dia bisa ngelooping, dia bisa berpikir. Contoh, dia baca sesuatu email. Terus dia merasa, oh, dari email ini saya harus cek informasi A dulu. Terus dia cek informasi A, oh ternyata dari informasi A ada sesuatu yang kurang, terus dia bisa looping, dia baca emailnya lagi, oh perlu ini, terus dia lihat A, terus dia lihat B gitu. Jadi dia bukan sesuatu workflow yang dari titik A ke titik B gitu, tapi dia bisa bolak-balik lagi untuk berpikir apa yang harus dilakukan seperti human. Next itu dia punya memori sama dengan human itu dan mungkin otak yang agak sangat pintar ya. Jadi dia bisa memikirkan dan juga bisa melakukan hal-hal within the context yang dia mempunyai. Jadi dia bisa lihat apa yang sudah diberi dia sebelumnya, apa yang ingin dilakukan sekarang, dan setelah dia udah lakukan, history tersebut itu masih masuk dalam ya processing power dia ya. Jadi dia itu masih punya history konteks dan dengan hal itu dia bisa acting seperti human yang mempunyai data masa lalu gitu. Terus tools ini yang kita harus memberikan kepada AI agent untuk mereka mengakses sistem kita. Jadi sementara kita belum mempunyai AI system yang bisa akses otomatis, tapi kita bisa memberikan mereka tool. Contoh kita buat AI agent, terus kita memberi mereka tool untuk akses Gmail kita. Nah sekarang AI agent tersebut bisa masuk Gmail kita, bisa baca email, bisa kirim email. Terus contoh kita memberi mereka tool untuk akses Google Calendar. Nah dari sana kita bisa mungkin nanya-nanya sistemnya buat akses Google Calendar kita. Bisa lihat, oh besok ada kerjaan apa nih, atau misalnya minggu depan atau apa, atau misalnya oh bisa setup meeting besok nggak ya jam 10 gitu. Nah ini hal-hal yang bisa dilakukan jika kita memberi tools kepada sebuah AI agent. Dan jika ada sesuatu AI agent mempunyai beberapa karakteristik ini, kita bisa kita bisa mengatakan bahwa sesuatu agent itu agentic. Sekarang kita compare lagi traditional automation dan agentic AI. Dari sini mungkin bisa lebih jelas ya kelihatan perbedaannya. Kalau traditional automation, contoh dengan email, kalau ada subjeknya ada refund, dia kirim template A. Atau kalau misalnya subjeknya contain pricing, dia kirim template B. Jadi ini sangat deterministik, sudah di set, sudah ada rule yang akan terjadi jika hal tersebut masuk lah ya sebagai trigger gitu. Nah, else ini question mark karena apa yang ingin kita lakukan ya jika tidak ada refund atau pricing contoh. Atau misalnya kita dapat email ada dua-duanya, ada subjeknya, ada refund, terus ada pricing. Sistem kan jadi bingung ya. Hal-hal tersebut ini yang makanya konteks itu sangat sangat berguna, sangat useful untuk kita
bisa lihat arahan intensi dari mungkin email tersebut, apa yang harus dilakukan. Nah, jika kita membuat agentic AI, contoh untuk baca email tersebut, agentic AI-nya bisa read email ya. Jadi sistemnya bisa membaca, dia bisa memikirkan, dia bisa infer, jadi dia bisa memahami konteksnya, memahami apa yang ditanya mungkin atau dimintain dari klien atau customer atau partner atau mungkin offer bisnis ya. Terus dari sana dia bisa decide, dia bisa memutuskan apa yang harus dilakukan, contoh apa tools-tools apa yang harus dipanggil untuk mengakses sistem-sistem yang within the context gitu. Terus dia juga bisa follow up dan balik lagi karena agentic AI itu bisa looping, dia juga bisa bolak-balik. Contoh dia read email, dia infer intent, terus dia decide. Setelah dia kirim respons atau dia sudah membuat sesuatu respons, mungkin dia baca lagi emailnya untuk make sure responsnya itu sesuai dengan tone yang diinginkan ya, atau mungkin yang lebih sesuai dengan konteks customer tersebut. Dan dia juga mungkin bisa double check. Contoh udah lihat email, terus dia cek kalender, terus ternyata oh ada sesuatu lagi yang dimintain dari customer-nya. Dia bisa ulang lagi, memahami lagi, decide lagi. Next, how do I build an AI agent ya? Ini mungkin the big question kan, AI agents keren banget. Oh di sini mungkin udah pakai, situ udah pakai. Oh saya dengar, tapi kompleksnya, aduh tapi buatnya gimana ya? Mungkin sangat mahal ya. Mungkin sangat mahal. Lihat company di US investing juta-jutaan dolar untuk develop AI system. Tapi konsepnya itu sebenarnya sangat sederhana. Dan salah satu cara untuk kita buat agent mungkin dengan tools-tools orchestration ya mereka ngomongnya. Seperti yang kita akan bahas hari ini, n8n. n8n itu dia open source workflow automation program, which means it's free gitu. Jadi dia itu sesuatu yang kita bisa self-host di dalam server. Ntar saya akan demo gimana deploy mungkin sistem ini di Dewa Cloud ya secara gratis dan kita bisa memakainya untuk setup agent, setup workflow atau setup mungkin sistem-sistem workflow yang ingin kita lakukan dengan secara gratis di NetN ya. Jadi mungkin bayarnya paling di Dewa Cloudnya saja ya. Tapi basically yes, dia itu sesuatu platform untuk bisa connect-connect sistem untuk membuat AI agent, untuk mungkin memasukin sistem AI brainnya gitu seperti GPT yang juga user friendly sebenarnya karena NetN ntar seperti yang saya akan kasih lihat kita akan membuat AI agent tidak tidak ada code. Jadi basically no code solution, cuman drag and drop dan pakai ChatGPT untuk membantu kita ya. Jadi dia bisa melakukan semua hal dari simple automation sampai ke kompleks AI agent. Nah, dari sini mungkin agak berat ya, tapi we are done with the theory. Kita akan mulai masuk ke practicalnya. Jadi first step itu kita sign up di Dewa Cloud dan saya sudah sign up biar cepat account saya di Dewa Cloud-nya. Terus main dashboard-nya basically akan terlihat seperti ini ya jika sudah ada. Nah, akan seperti nah ini tidak akan ada ini dua ya. Ini kan saya sudah buat tapi basically akan kosong. Next itu kita buat environment baru. Kita buat environment baru. Di sini itu kita select image. Nah, di sini tinggal search nfn, pilih yang kedua ini. Yang lain mungkin bisa dites ya, tapi sementara untuk sistem yang ini saya pakai Docker container yang ini image-nya. Terus kita next, kita lihat sudah pilih ini. Nah, terus configure beberapa hal tersebut. Environment name, contoh kita tes demo 2 NFN. Terus ensure access via SLB is on. Di sini sudah on ya by default. Terus Cloudlet dan ini bisa disetting mungkin kalau automation akan berat, tapi saya sudah coba-coba banyak beberapa automation running pakai Cloudlet yang paling rendah pun storage yang paling rendah ini saya nggak setting apa-apa juga sudah cukup ya sebenarnya. Jadi running cost N8 ini sangat murah. Basically very close to zero. Next itu ada di variable. Nah, di variable tersebut ini lumayan penting yang kita harus setting ya. Jadi ini beberapa setting yang harus dilakukan. Ntar slide ini akan di-sharing juga by the way untuk yang kalian yang pada join biar bisa lihat dan mengikuti lagi. Tapi basically di sini kita akan ikutin ini time zone. Ini time zone-nya bisa diganti ya. Contoh mau Sydney Australia juga bisa. Tapi untuk ini kita pakai waktu Jakarta, protokol, ini NAT and port. Terus saya ada lihat ada question dari Emmanuel, apa bisa running lokal? Yes, tapi sangat kompleks ya.
Jadi untuk ini kita pakai Dewa Cloud. Oh, ini host dan ini, bentar, portnya kita jangan ini sudah dipakai. Ini portnya sebenarnya eh, 80-80 juga terserah atau setting mau diganti-ganti terserah. Yang penting jangan ada double saja ya. Jika ada environment 2 contoh jangan dulunya sama portnya. Nah, ini dua subdomain tersebut akan kita dapat setelah sudah create environment. Jadi sementara kita set set kayak gini aja dulu. Terus harus di volume saya setting ini. Terus setup SSL seperti ini. Setup SSL-nya tinggal dipencet on. Terus kita create. Nah, itu sudah selesai ya. Tapi basically ini jika sudah dia pas dia udah selesai di create environment di Dewa Cloud akan seperti ini yang ini. Nah, untuk yang variabel yang tadi saya highlight yang ini dua, ini dapatnya dari sini. Jadi jika udah dapat ininya, kita ke setting sini. Bukan setting yang ini kayaknya. Nah, dapat ini nih. Ini itu domainnya basically. Ntar akan sama Docker ya. Tapi kita bisa akses aja. Mungkin ini agak pusing ya. Kita lihat saya klik-klik doang, copy paste. Tapi sebenarnya sangat cepat. Kalau cuma ikutin steps yang tadi, itu sangat simple. Ini workflow-nya, nah kayak gini, akan masuk ke dashboard kayak gini. Jadi untuk first time use, ntar saya kasih lihat ya. Dia akan minta membuat login untuk admin, ditaruh aja email, password segala, dan setelah itu mereka akan kirim license key yang gratis, tinggal deactivate ntar lewat email. Tapi ya setelah itu sudah login, akan masuk ke dashboard seperti ini. Nah ini NetN itu kelihatannya seperti ini ya, very minimalist, you know, vibe-nya memang mirip kayak GPT, Gemini gitu. Nah, untuk hari ini workflow yang kita akan saya showcase. Ini yang ini nih. Basically, ini nih yang sudah saya buat. Oke, kita sebelum saya jelaskan, atau mungkin kita bisa buat dari awal lagi ya. Ini saya kasih lihat saja, showcase sampel gimana dia running ya. Jadi ini saya buat mungkin hanya butuh waktu 1 jam ya, kira-kira. Itu no code, jadi semuanya itu hanya drag and drop dari NetN-nya dan semuanya udah built-in ya. Oke, mungkin kita lihat aja dari chat. Dia sudah acting sebagai suatu chatbot dan otaknya itu OpenAI ChatGPT yang GPT 5.1, jadi yang paling baru. Nah, saya bilang hello, dia bales, I'm your AI assistant and can help with Gmail and Google Calendar. Jadi contoh saya nanya lagi, ini ya calendar saya kosong nih. Di email yang ini kosong, jadi nanya contoh, what do I nanya, terus kita bisa lihat dia akses kalendernya, mikir lagi, ulang lagi, masukin ke chat memory, terus dia balas. You don't have any events in your Google Calendar between Monday, Desember 8 tuh hari ini, dan juga Sunday, Desember 14 minggu ini. Dan itu benar ya, dia sudah cek. Memang ini nggak ada apa-apa. Terus dia, contoh, kita mau set up meeting besok ya. Can you set up a meeting tomorrow? Saya tanya dia untuk set up meeting besok jam 12 selama untuk 2 jam ya di Google Calendarnya. Dia nanya, oke, ya udah selesai. Tuh, ini kita sekarang lihat di Google Calendarnya sudah ada meeting seperti ini. Contoh mungkin saya, oh mungkin meetingnya ini masih kosong ya. Coba update bilangnya, update update that meeting to have a description and better title ya. Ditulis ada beberapa description. Eh, Terus kita cek lagi, dia sudah update. Nah, sudah dia tulis tuh. Coffee with a friend. Descriptionnya casual meet up with a friend to drink coffee.
Contoh kayak gitu. Terus misalnya ini kan kita cuma demo, suppose just a demo, please delete that from my calendar. Kita minta dia delete dari kalender kita. Nah, terus dia sekarang hilang ya. Tapi ini salah satu contoh sistem ini. Sangat simple dan dia menggunakan tool-tool yang saya beri di sini untuk Google Calendar. Nah, juga ada tool-tool email, tapi ntar sih kita coba buat sendiri ya. Ini sangat gampang, saya kasih lihat gimana how easy it is to create all of this sebenarnya. Contoh ini sudah save. Ini kita mulai dari awal lagi ya, yang sangat simple. Di setupnya, kalau kita create workflow, ya workflow demo NetN. Nah, di NetN itu jadi kita harus selalu mulai sebuah workflow itu dengan dengan trigger ya. Jadi triggernya itu mungkin bisa kita pencet atau apa, tapi untuk use case ini kita ingin pakai chatbot. Jadi kita pakai chat message. Tapi juga bisa contoh on a schedule atau ingin ada form submission, ada banyak hal yang bisa menjadi trigger jika kebutuhannya itu sangat spesifik. Tapi untuk sementara kita pakai chat message. Terus nah, sekali sudah selesai, kita dapat chat message seperti ini yang kita bisa ngomong, hello, terus ya sudah selesai. Sangat simpel ya, jadi kita nggak usah set up anything. Kalau mungkin ada yang udah pernah coding chatbot, itu sangat kompleks ya. Untuk setupnya awalnya awalnya pun harus setup mungkin di Python atau apa gitu. Download library ini, terus ntar masuk ke localhost. Pokoknya ribet. Nah, tapi kalau kayak gini kita mau setup chatbot hanya awal dari sini, sudah mempunyai chat interface contoh. Next kita, let's say kita mau pakai AI agent ya kan, seperti ini. Kita mau buat AI agent, tinggal plus AI agent. Nah, sekarang kita mendapat AI agent seperti ini. AI agent itu jadi membutuhkan beberapa hal, dan yang paling penting itu chat modelnya. Jadi AI agent tersebut harus mempunyai otak. Ini itu hanya blok AI agent, tapi belum kita masukin sistemnya. Nah, contoh kita mau pakai OpenAI ya, ChatGPT untuk yang ini. Tinggal plus di sini, OpenAI. Nah, udah di sini dia udah setup, ada list-list banyaknya. Contoh ini GPT 4.1, kalau misalnya yang baru 5.1 ya. Kita coba pakai 5.1 sini. Nah, next kita coba pakai built-in tool juga. Ini optional ya, tapi mungkin let's say kita mau masukin web search. Web search dia jadi ini tool-tool yang sudah ada di dalam OpenAI ChatGPT yang bisa tinggal ditambahin sebagai fitur di ini basically nggak usah setup, tinggal dinyalain saja sudah bisa itu. Nah, ini mungkin ditanyakan apa apa ya credentialsnya. Jadi contoh misalnya kalau untuk OpenAI, credentials yang simple itu tinggal masuk ke di sini connect. Kalau ini kan sudah ada ya connectionnya. Ini kalau misalnya buat credentials baru itu masuk ke sini ada API key. Jadi hanya perlu ini sih sebenarnya mungkin API key-nya apa gitu ya. Terus tinggal ya basically tinggal API key terus tadi save dia langsung connect. Tapi ini cara gimana kita connect OpenAI account kita dan saya sudah connect ya. GPT-5, oke, sekarang sudah selesai. Kita tahu sekarang dia punya OpenAI chat model. Tadi kan kita balas hello, dia belum balas. Coba kita tanya lagi ya. Hello. Nah, sekarang dia jalan. Karena dia udah punya otak, dia bisa mikir. Dia bisa bilang, hello, how can I help you today ya. Terus tadi kan kita contoh sudah setup web search, bisa nanya, eh can you tell me about AI news? Oke, nah tuh dikasih lihat AI news roughly from the past week. Ini ada ini, mungkin ada tuh Google Gemini ini, Wall Street AI, investment, Qatar, consumer AI moves. Tapi basically ini semua dia mendapatkan dari link-link nih. Dia juga kasih link-linknya. Contoh kita bisa lihat seperti ini. Kita bisa lihat cuman hanya kita perlu klik-klik functionality ini, dia juga udah bisa web search ya. Sekarang kita mempunyai chatbot AI agent yang bisa search website dan membalas chat kita. Let's now tambah memori. Jadi memori ini sangat penting jika contoh kita membuat chatbot
karena memang kita ingin mempunyai histori ya. Jadi chatbot tersebut bisa mengingat apa yang sudah kita bahas. Jadi kita bisa ngomong seperti, oh tadi email yang saya ingin buat kayaknya mau diganti kayak gini. Nah, terus kita nanya kayak gitu, dia bisa melakukan hal tersebut. Dia bisa mengingat apa yang kita lakukan dan ya bisa membuat hasil yang sesuai memori tersebut. Ini kayak gini aja. Mungkin kita increase window length ya, 10 contoh. Ini window length basically beberapa berapa cat ke belakang. Kalau kebanyak ya memorinya akan berat ya. Tapi mungkin 5 atau 10 sebenarnya sudah cukup untuk use case ini. Terus kita save. Nah, sekarang kita mau masuk ke hal-hal yang mungkin lebih keren ya, which is the tools. Di tools tersebut, contoh mau pakai Google Calendar ya. Let's say Google Calendar, tinggal kita search Google Calendar kayak gini, setup. Sudah punya note Google Calendar seperti ini. Nah, Note Google Calendar ini ada banyak functionality-nya ya. Jadi tidak hanya kita connect, tapi kita harus set up operation-nya apa. Contoh di sini kita bisa lihat, dia bisa create event di kalender, bisa delete, bisa get event, bisa get many event, update, ataupun jika ingin mau coding bisa custom API call ya. Tapi untuk use case kita, kita mau, kalau seperti yang di ini, kita ada get event, get many event, delete event, create event, update event ya. Jadi mungkin get event, kita pilih kalender kita untuk email ini. Nah, yang keren di NetN itu ada beberapa hal seperti ini nih. Jadi buat tombol ini itu bisa kita basically beri kendalinya ke AI-nya ya. Jadi contoh kan ini dia minta event ID. Nah, kan aku kan nggak tahu event ID apa. Jadi ya udah pakai AI-nya aja. Biar dia yang access sendiri gitu contoh. Nah, kalau saya kayak gini, langsung dia akan automatic define by the model setelah dia berpikir. Kita tidak harus set manual satu-satu field-fields yang gitu. Nah, mungkin biar nggak lama, kita langsung balik ke sini aja. Tapi basically kita yang tinggal setup seperti ini, dan kita akan mendapat beberapa Google Calendar Note seperti ini. Ini satu untuk get event, setupnya seperti ini. Ini saya set limit 5 biar dia tidak mengambil mungkin kayak ratusan email ke belakangnya. Biar nggak lama. Terus ini bisa delete event, seperti ini. Create event Google Calendar, seperti ini. Juga update event. Nah, dengan ini semua kita bisa melakukan operation-operation seperti ini yang tadi ya. Bisa nanya, oh mungkin up schedule saya minggu ini gimana, minggu depan gimana, oh bisa set up meeting sama ini nggak buat besok contoh, atau oh bisa update meeting ini, oh bisa delete meeting itu nggak, atau bisa, oh bisa ganti waktunya nggak. Seperti itu bisa kita lakukan hanya melalui chatbot. Dan AI agent tersebut bisa mengerti intensi daripada yang kita menanyakan. Jadi contoh kita menanyakan, oh mau kayak gini tapi mungkin kayak gini juga gitu. Dia bisa ngerti, oh user ini mau A tapi dia juga ingin B. Dan dari sana dia bisa berpikir dan mengakses ini depending berapa kali. Dia bisa bolak-balik, bisa looping terus sampai semua goal yang ingin saya lakukan itu sudah terjadi basically. Nah, next mungkin saya briefly explain juga kalau yang email. Email itu mirip juga dengan yang Google Calendar Note-nya. Tapi basically ini get email, send email, dan reply to email. Nah, untuk showcasing ini mungkin saya coba kasih lihat contoh ya. Dia bisa membalas email. Ini saya ada 2 email di sini. Kalau bisa dilihat. Contoh kita buat email. Saya kirim diri sendiri. Contoh ini email untuk request meeting ya. Saya kirim. Oke nih, sudah dapat ya email yang tadi ya. Terus kita lihat di sini. Coba saya reset chatnya. Kan kita sudah punya, saya zoom out biar bisa kelihatan ya pas dia running. Tanya, can you check any unread emails? Nah, ya, izin akan memikir. Terus, nah kita lihat dia bisa cek email saya. Dan sekarang dia lagi membuat responsnya. Kita kasih dia waktu untuk running dulu. Oh ya, ini untuk di NetN kita ada lihat ada tab tab ini ya log. Jadi ini basically kita lihat log AI agentnya melakukan apa aja kan. Jadi dari input chatnya kita nanya ini, terus AI agentnya dia akses memori, dia lihat oh nggak ada apa-apa, terus dia pakai OpenAI-nya untuk mikir
apa arti daripada pertanyaan saya, terus dia get email, terus dia cek memori lagi, terus dia pikir lagi, terus dia masukkan ke memori. Di contoh ini, oh tuh ada 100 email. Ini beberapa memang advertising ya kayaknya. Tapi yes, ini dari sini kita lihat tuh email yang tadi nanya kalau saya free dari jam 12 sampai jam 2 sore besok. Oke, terus coba kita tanya ya. And make that meeting and put that on my calendar. Jadi kita minta AI agent tersebut untuk reply ke email tersebut dan masukin ke calendar. Bilang kita bisa join ya. Sekarang dia lagi running lagi bahwa dia sudah reply dan juga sudah masukin meeting ke calendar. Kalau kita bisa lihat contoh, nih sudah ada balasan ya dari email saya. Balasannya lumayan keren juga ya. Tuh, yang balas kayak gini, email yang lumayan proper. Terus di kalender kita bisa lihat ada meeting tuh. Meeting with Edward confirm via email. Jadi dari chat tersebut aja kita bisa lihat, wah tiba-tiba dia udah bisa akses Google Calendar. Oh terus dia bisa reply ke email. Nah mungkin ini sangat simple ya showcase-nya, tapi basically di, dan dengan mungkin waktu setengah jam kita cuman utik-utik seperti ini di NNN, kita sudah membuat sebuah AI agent yang bisa akses Google Calendar kita, bisa cari itu atau mungkin bisa cari specific message di email gitu. Dia bisa nyari email-email kita hari ini. Contoh, misalnya kayak tadi nanya, can you summarize my emails today gitu. Jadi nggak usah baca satu-satu lagi ya. Dia bisa summarize apa aja yang mungkin dari sales, promosi, advertisement, atau apapun yang harus kita balas. Mungkin dari bos atau mungkin dari klien atau customer seperti itu. Dan juga dia bisa offer, oh mungkin mau ini yang penting, itu yang penting untuk dibalas. Kamu harus lakukan ini. Terus kita bisa minta dia untuk bantuin. Oh iya, bantu setup meetingnya dong di kalender saya gitu. Oh atau mungkin oh bantu reply dong. Mungkin reply-nya di draft saja ya, jangan langsung dikirim. Jadi di draft, ntar tinggal di review, kirim saja. Sudah di setup semuanya sudah dibuat. Kita tidak perlu lagi untuk setup manual semua ini. Membantu banget. Contoh jika banyak email pagi-pagi lagi kerjaan atau meeting banyak ya atau yang sering ganti-ganti, dengan hanya kita chat bisa kita melakukan semua hal tersebut. Ini contoh, can you summarize emails today? The meeting request, ini ada kayak newsletter beberapa, Google itu, dari bank, dan banyak lah ya. Ini langsung di summarize semua, seperti ini, dari email ini. Oh iya, untuk AI agent prompt, good question, ini kita bisa lihat. Jadi di sini ada, ini AI prompt agent yang saya pakai untuk instruksi daripada AI agent yang kita akan pakai di sini ya. Ini itu sangat versatile. Ini saya generate hanya pakai ChatGPT sebenarnya. Cuman saya masukin prompt di ChatGPT-nya cuman nanya seperti, oh bisa bantuin buat prompt untuk akses gimana ya? Prompt AI assistant yang bisa akses Gmail dan Google Calendar. Dan dari sana dia keluarin ini. Terus ya, saya cuman copy paste ke AI agentnya di sini. Ini bisa terus, of course, bisa di customize. Contoh, yang mau customize call the user buddy. Nanti ya kita save. Terus kita nanya dia, hello, how are you? Seharusnya dia balas saya, manggil buddy. Tapi basically untuk yang sudah tahu tentang AI LLM instruction, ini itu prompt message-nya ya, seperti apa yang kita kirim ke ChatGPT, tapi ini kita kirim sebagai instruksi ke AI agent-nya di atas pertanyaan-pertanyaan kita yang kita kirim ke chatbot. Ini dia sedang pikir, harusnya dia balas sebentar lagi. Bisa, nah dia sudah bilang, hey buddy, I'm doing well. Seperti yang saya bilang buddy di sini. Contoh kita mau dia, basically ini ya untuk cara kita customize sistemnya ya. Untuk yang mungkin agak bingung apa itu AI prompt-nya. Contoh, you are a pirate. Ini, you are a pirate, you say are in your sentences. Kita coba ulang lagi. Basically apa yang saya lakukan cuman otak-otik ini doang sih ya. Jadi kita setup setup AI agent-nya untuk mempunyai personality seperti apa.
untuk ini itu, dan ini konteks-konteks yang instruksi kita kasih. Mungkin kita juga bisa tulis hal-hal seperti, oh, eh, jangan ngomong detail-detail penting seperti ID atau API details contoh atau technical concept gitu. Jadi ini ada beberapa instruksi yang kita taruh sebagai mungkin safeguard, guardrails atau sesuatu to-do list untuk sistem tersebut ya. Ini kita nah tuh dia. How are you? Setelah kita udah suruh dia kita bilang dia itu pirate, dia ngomongnya seperti ini. Jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan karena AI itu sangat dinamik ya sekarang, dia bisa ganti-ganti. Nah, jadi kalau itu sih memang hanya di AI agent ya. Tapi mungkin kalau agentic AI-nya tadi dia lebih masuk ke kalendernya, ke emailnya. Nah, dan juga banyak banget tool-tool lain yang kita bisa masukin deh. Kalau bisa dilihat di N8N aja banyak banget nih. Ini banyak API yang kita bisa connect tuh. Cloudflare aja bisa, CoinGecko Compression Tool. Banyak tool-tool yang di-support di sini yang kita bisa menggunakan untuk connect-connect sistem, ya sistem kita ya, untuk automate. Contoh mungkin ada Invoice atau mungkin Google Sheet atau mungkin ada Google Docs. Itu semua bisa di-connect ke AI agent tersebut dan dia bisa mengakses, bisa mengerti, bisa membaca, bisa update mungkin, bisa delete, bisa nulis gitu, dan banyak yang bisa dia lakukan. Nah, ini kan kita lihat chatnya di dalam sini ya. Tapi chat tersebut juga bisa kita ganti. Bisa jadi kita buat contoh ya. Kalau misalnya ini di delete, bisa aja chatbotnya kalau nggak salah dia melewati mungkin chat message ya. Tapi ada setup yang gimana kita bisa membuat dia di trigger melalui chat dari Facebook Messenger contoh atau dari WhatsApp gitu. Dan itu jadinya UI tersebut ada di WhatsApp. Jadi mungkin kita bisa membuat AI agent email atau Google Sheet atau Google Calendar yang ada di handphone kita. Hanya kita tinggal message dia, nanya-nanya mungkin email saya hari ini apa aja. Tidak perlu lagi akses email basically ya kalau ada agent seperti itu. Nah, ini salah satu use case daripada workflow end-to-end-nya. Mungkin memang agak kompleks dan saya agak cepet-cepet ya. Tapi memang karena hari ini hanya webinar, ini mungkin secukupnya. Let's go back to the slides. Nah, kita lihat lagi apa yang kita build tadi ya. Yang what we build itu sebuah AI agent agentic yang di trigger, yang akses oleh chat. Nah, terus dia juga bisa memikir, dia bisa mengerti konteks daripada pertanyaan, dia bisa mengerti apa intensi user, intensi ya kliennya ya, atau mungkin user kita sebagai seseorang yang nanya kan, terus juga dia itu dipower oleh latest AI LLM. Mungkin tadi kan kita pakai OpenAI, bisa saja kita mau pakai Gemini contoh, atau mau coba pakai lokal, tadi kan ada pertanyaan tentang lokal model juga, itu juga bisa. Cuman settingnya mungkin harus ada specific setting yang di note-nya ya. Itu agak lebih kompleks sedikit, tapi juga bisa. Terus juga ada dia akses ke tool-tool seperti email, seperti kalender, dan juga berbagai tool-tool yang tadi kita bisa lihat, dan mempunyai memori untuk keep konteks. Jadi dia itu kita sudah bisa buat mungkin AI agent yang well bisa melakukan hal-hal ini seperti junior intern mungkin ya. Jadi udah bisa akses email, buka kalender, book meeting, research di ini itu dengan web segala, dan juga bisa drafting konten ya. Ini salah satu pattern mungkin yang bisa kita menggunakan saat kita mau buat framework sebuah AI agent ya. Tapi awal-awal itu ada goalnya. Contoh dari chat atau dari webhook atau dari form. Mungkin kita goalnya itu ingin balas chat ya. Atau ingin maksudnya ingin melakukan sesuatu yang kita memberi goalnya melewati chat contoh. Terus dari sana agentnya itu menggunakan LLM tersebut seperti ChatGPT untuk mengerti intensi daripada pertanyaan tersebut. Kita memberikan mereka tool-tool untuk mengakses hal-hal yang dia memerlukan untuk mencapai goalnya, dan dari sana dia akan melakukan hal tersebut. Jadi ini salah satu pattern yang biasanya itu diomongin sebagai agentic ya. Nah, as we come to the end, mungkin kita bisa pikir apa yang bisa saya automate this week. Mungkin kelihatannya agak kompleks tadi yang saya jelaskan ya, karena ada di mana-mana ya banyak hal. Tapi basically itu
Anything is very simple. Ada banyak banget template-template yang kita bisa dapat dari YouTube. Ada banyak yang template yang sudah online yang free yang tinggal kita copy paste terus kita tinggal setting biar dia koneksinya ke email kita sendiri gitu. Ada banyak yang sudah dibuat oleh orang-orang lain yang kita bisa customize diri sendiri yang tidak menggunakan code sama sekali. Seperti agent yang tadi kita buat ya yang saya showcase dan demonstrate itu tidak ada code sama sekali. Jadi tidak perlu mempunyai background coding, hanya perlu mungkin belajar platform NetN-nya dikit ya. Dan dari sana kita bisa membuat beberapa sistem. Contoh mungkin ada classifying system untuk reply ke customer, mungkin melewati email atau mungkin melewati Outlook atau ya platform lain ya, mungkin WhatsApp juga bisa. Atau mungkin kita ingin automate dari Google Sheet, ada data banyak, kita ingin membuat suatu sales, terus ntar KPI report gitu yang dikirim melewati email mungkin ke manajer-manajernya, atau mungkin kita ingin hanya summarize meeting dan email untuk task list gitu untuk hari itu juga bisa. Ataupun kita bisa automate lead follow up. Contoh mungkin kita mendapatkan banyak message dari customer atau dari klien atau dari business partner dan ini bisa di follow upin dengan secara otomatis dari sistem workflow yang kita membuat atau AI agentnya. And mungkin agak kompleks, tapi once again, I want to encourage that this is all very new. Semua orang masih belajar. Tapi walaupun itu ada banyak sistem-sistem seperti NetN dan juga pun Dewa Cloud yang bisa membuat hidup kita jauh lebih gampang. Tidak perlu kita mungkin coding dari awal lagi, setup cloud deployment dari awal lagi, setup semuanya dengan secara kompleks, tapi hanya kita menggunakan tool-tool yang sudah di-provide di NetN dengan sistem yang dia sudah membuat untuk kita buat AI agent seperti yang tadi kita demonstrate, seperti saya demonstrate. Dan thank you semuanya. Semoga tadi bisa belajar banyak dan enjoy that presentation. Oke, thank you so much Kak Edward untuk presentationnya dan tadi kita juga udah sempat lihat ya praktek atau live demo dari Kak Edward langsung. Itu aja mungkin dari aku mewakili tim Dewa Talks Dewa pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua, stay safe dan sampai bertemu di webinar Dewa Talks tahun depan. Bye-bye, selamat malam, terima kasih semua. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.